Bicara tentang sebuah tema rindu atau bermadu, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ketika sudah membaca atau mengetahui tema ini berpikir apa maksud dari tema ini, apa itu rindu, apa itu bermadu ya. Mungkin kebanyakan kita tahu itu rindu, tapi bermadu itu maksudnya apa ya? Saya mengantar dengan membawa sebuah cerita ya, ini kisah nyata. Saya baca dari buku Ravi Zacharias berjudul Cries of the Heart, buku yang sangat memberkati. Salah satu cerita dari Ravi Zacharias, dia mengisahkan begini. Satu kali, ini kejadian sekitar 10 tahun yang lalu kalau hitung dari hari ini ya. Jam 1.30 dini hari, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Ya, kakak iparnya bernama Barbara menelpon dengan suara yang sangat ketakutan. Suami Barbara ini adalah seorang instruktur terbang ya, dan dia bersama murid-muridnya yang baru, mereka terbang menuju pegunungan Colorado ya. Dia sedang mengajar murid-muridnya terbang melewati pegunungan, bagaimana cara terbang melewati pegunungan, dan tiba-tiba hal buruk terjadi. Menara pengawas kehilangan kontak dengan pesawat itu. Dan setelah dilihat di jadwal, ternyata pesawat itu sudah seharusnya tiba beberapa jam yang lalu. Sudah harus mendarat ya, sudah harus landing. Tapi sampai lewat beberapa jam, pesawat itu belum mendarat dan kehilangan kontak. Kemudian tim SAR diberitahukan dan mereka mulai sibuk mencari ke sana ke sini, dan Barbara tidak tahu harus berbuat apa ya. Dia juga tidak bisa hubungi keluarganya, mungkin tengah malam itu mereka sedang tidur dan kalaupun mereka bangun tidak tahu harus berbuat apa. Dan satu hal yang Barbara lakukan adalah dia hanya bisa berdoa. Dia berdoa beberapa jam, tetapi setelah beberapa jam itu pun tidak ada kabar berita. Nah, hampir habis dini hari, tiba-tiba Barbara diberitahukan bahwa sinyal pesawat Gordon ini adalah suaminya, sudah ditemukan berada di sebuah lembah pegunungan. Dan mereka menceritakan bahwa bagaimana mereka menyelamatkan Gordon dan murid-muridnya itu adalah seperti sebuah mujizat yang terjadi. Nah, mereka kemudian menceritakan bahwa Gordon dan para muridnya ya terbang dalam keadaan yang sangat buruk situasinya, dan mereka ditemukan semuanya dalam keadaan hidup tetapi kondisinya sangat buruk dan hampir meninggal. Ya, ceritanya mereka terbang, cuaca sangat buruk, mereka berbelok ke sebuah lembah yang tidak dikenal, lalu tiba-tiba terjebak di sebuah lereng gunung dan mereka jatuh menabrak pohon di ujung karang yang curam. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini ada dua hal yang bisa disimpulkan ya. Pertama, Barbara itu sangat rindu ketemu dengan suaminya. Dia rindu mungkin bercampur rasa takut dan dia berdoa. Ketika dia berdoa mungkin dia mulai terbayang bagaimana kalau suaminya terjadi sesuatu dan dia harus menjadi seorang janda dan harus menghidupi anak-anaknya. Semua ketakutan-ketakutan itu menghantui dia seperti berada di sebuah lorong waktu yang sangat panjang tidak berujung, dengan penuh kerinduan dan dengan penuh kebingungan seperti itu. Nah, itu di sisinya Barbara. Di sisinya Gordon, suami Barbara, dia juga memiliki kerinduan bagaimana segera ingin ketemu dengan istrinya untuk beritahu bahwa dia dalam keadaan hidup dan dia membutuhkan orang untuk menolongnya, menyembuhkan luka-lukanya dan sebagainya. Ini adalah sebuah kerinduan, dan siapakah yang bisa menghubungkan jembatan kedua kerinduan ini? Mereka membutuhkan orang untuk beritahu kepada Barbara bahwa suaminya masih hidup. Dan suami dari Barbara membutuhkan orang untuk menyampaikan kepada Gordon bahwa dia sangat merindukan untuk suaminya bisa kembali dan supaya dia bisa tenang seperti itu. Nah, itu cerita tentang sebuah kerinduan. Nah, saya mau mengantar tentang bagaimana tentang bermadu, Bapak Ibu dan semuanya. Di dalam kita tahu kisah tentang Elkanah, Hana dan Penina ya. Sebenarnya ini bukan bagian yang saya mau sampaikan, tetapi sedikit saya mau menggambarkan tentang apa yang saya maksudkan dengan bermadu. Nah, Elkanah menikah dengan Hana setelah menurut tafsiran sekitar 10 tahun atau berapa tahun mereka tidak punya anak, dan Elkanah memutuskan menikah dengan Penina. Tetapi Elkanah sebenarnya dia lebih mencintai Hana daripada Penina. Dan setiap kali kalau mereka mempersembahkan kurban,
Elkanah selalu memberikan kepada Hana bagian yang lebih, ya. Bagian ini sebenarnya dihubungkan dengan jatah atau hak dari anak sulung sebenarnya. Walaupun Hana belum memiliki anak karena Tuhan menutup kandungan Hana, tetapi Elkanah memberikan kepada Hana lebih dari yang seharusnya. Ini sebuah keunikan, dan kalau mau dilihat sebenarnya tidak pas dengan peraturan Taurat pada masa itu. Dan hal ini membuat Penina cemburu, dan Penina selalu membuat Hana sakit hati dan tersinggung, dan sampai kita tahu cerita satu saat Hana pergi ketika bersama Elkanah pergi berdoa di bait Allah di Silo, dan dia menaikkan nasarnya kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tentang apa rindu dan bermadu yang saya maksudkan, ya. Ada satu sisi kita merindukan Allah kita, tapi apakah kita benar-benar merindukan Tuhan, atau justru kita sedang bermadu? Kita sedang membuat Tuhan menjadi cemburu dengan kehidupan kita. Ini, ya, Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan dengan menyampaikan latar belakang, ya, dari surat Yakobus ini. Pada masa itu di kalangan orang Yahudi, Kristen Yahudi, di mana surat ini disampaikan, ya, yaitu kepada orang-orang mereka yang lagi dalam daerah perantauan. Mereka sudah hidup di dalam Kristus secara Kristen, tetapi perbedaan ekonomi itu sangat menonjol, ya. Ada orang kaya yang lebih dihormati, sedangkan orang miskin itu dihina, ya. Kita bisa lihat dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 9, Yakobus sangat eksplisit menyampaikan pesan ini, ya. Orang kaya itu ditaruh di tempat-tempat terhormat, sedangkan orang miskin itu di tempat yang rendah, bahkan dihina. Yang kedua, ada perbedaan status pekerjaan, ya. Tuhan tidak menghargai hamba-hambanya, tidak memberi upah dengan sepantasnya, ya. Ada di Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Kemudian ini mungkin, ya, dengan bagian kita, ya, banyak yang ingin jadi pengajar gitu, ya. Dan mereka mulai mempertengkarkan kedudukan mereka dalam jemaat. Kita bisa lihat dalam Yakobus 1, Yakobus 3, ada yang saling memfitnah, saling menghakimi, itu dalam Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Jadi Bapak Ibu, ini latar belakang di mana Yakobus menyampaikan surat ini kondisi realita kehidupan berjemaat yang sedang dihadapi oleh orang Kristen Yahudi pada masa itu. Dan surat ini Yakobus sampaikan kepada mereka, ya. Nah, kemudian dalam surat ini juga Bapak Ibu, ini surat yang unik dari surat Yakobus. Dia selalu memperhadapkan dua hal yang berbeda, ya. Dimulai dari pasal 1 ayat 6, di situ disampaikan tentang jangan bimbang gitu, ya. Ada orang yang bimbang, orang yang mendua hati, ya. Double minded. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya, dalam pasal 1 ayat 8. Dalam pasal 1 ayat 9 sampai 10 juga dia memperhadapkan orang yang rendah hati dengan orang yang rendah dan orang yang kaya, ya. Orang yang rendah karena kedudukannya tinggi, orang kaya karena kedudukan rendah, itu. Kemudian pasal 1 ayat 12 tentang pencobaan dan tahan uji, dia berkata bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan, ya, setelah dia tahan uji, dia akan mendapatkan upahnya, ya. Bagaimana mungkin pencobaan bisa berubah menjadi tahan uji, ya? Tentunya pencobaan dan tahan uji itu berbeda. Tetapi dia menyampaikan bahwa ketika kita dicobai, Tuhan izinkan kita dicobai oleh iblis, Tuhan sanggup membuat pencobaan itu menjadi sebuah ujian. Dan kita tahu Bapak Ibu sebagai guru, hanya ujian yang menghasilkan nilai, hanya ujian yang menghasilkan naik kelas, lulus, dan sebagainya. Jadi iblis mencobai kita, tujuannya menjatuhkan kita, tapi Tuhan mampu menjadikan pencobaan itu sebagai sebuah ujian untuk menaikkan kita lebih tinggi lagi, lebih mengenal Tuhan lagi, lebih mengasihi Tuhan lagi. Nah, kemudian dalam pasal 1 ayat 19 ada lebih baik mendengar daripada banyak berkata-kata, apalagi marah, karena marah tidak melakukan firman Allah, tidak melaksanakan firman Tuhan. Nah, dalam 1 ayat 22 lebih baik menjadi pelaku firman daripada hanya pendengar saja. Kemudian 1 ayat 26, orang yang beribadah tapi tidak mengekang lidah. Kemudian yang pasal 2 tadi bicara soal kaya dan miskin, ya, kaya versus miskin. Kemudian pasal 2 ayat 14 tentang iman versus perbuatan iman. Kemudian pasal 3 ayat 11 tentang air tawar versus air pahit. Dan kemudian pasal 3 ayat 15 tentang hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Kemudian dia mengulangi di pasal 4 ayat 8 tentang double minded, mendua hati. Nah, ini adalah keunikan dari surat Yakobus ini. Dia selalu memperhadapkan dua situasi, dua kutub yang berbeda. Nah, jadi kita mau memilih yang mana, itu pilihan kita, gitu, ya. Rindu atau bermadu, begitu Bapak Ibu. Nah, oke. Dalam pasal 4 ayat 4, ini sebuah hal yang sangat unik, saya mau lebih
dalam mengaji Bapak Ibu merenungkan bagian ini, bersahabat dengan dunia sama dengan bermusuhan dengan Allah. Mengapa demikian? Bukankah kita ini, Bapak Ibu, pada akhir ini kita, apalagi dengan tadi Bu Asri mengawali dengan bencana-bencana, masalah-masalah yang terjadi, justru dalam masalah-masalah seperti ini, dalam pandemi seperti ini, kemanusiaan kita semakin bangkit, gitu. Kita semakin seolah-olah lebih dekat kepada dunia ini, memperhatikan keadaan dunia yang makin parah, gitu ya. Gerakan humanisme, gerakan feminisme, ya, Greenpeace dan sebagainya, bukankah membuat kita semakin memperhatikan dunia ini? Tapi dalam bagian ini dikatakan bersahabat dengan dunia sama dengan bermusuhan dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan bagian ini, Bapak Ibu? Nah, firman Tuhannya berbunyi begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, sebelum saya mengaji kita lebih dalam pada ayat itu, saya sekedar singgung tentang bagian ini, Bapak Ibu. 2 Korintus 11 ayat 2. Saya ingat saya pernah membacakan bagian ini waktu kita sempat ada duduk-duduk di kantin pada acara apa itu saya lupa. Kemudian sebelum kita makan, minum dan pulang, saya ajak Bapak Ibu kita membaca bagian ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ayat ini menekankan bahwa kita adalah milik Kristus. Dan Kristus telah menebus kita, telah membayar hutang dosa kita, sudah lunas terbayar, dan kita adalah milik Dia. Kita dipertunangkan kepada Dia. Dalam Efesus 5 lebih jelas dikatakan bahwa tentang ayat yang dikutip dari Kejadian bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, itu sebenarnya bicara soal Kristus dan jemaatnya. Seperti itu, jadi kita adalah milik Kristus, kita adalah milik Dia, kita dipertunangkan dengan Dia. Dan pada kitab Wahyu kita membaca bahwa pada puncak dari nubuatan itu akan terjadi perjamuan kawin anak domba. Nah, saya ajak kita melihat interlinear dari ayat ini, Bapak Ibu, supaya kita lebih memahami tentang apa pesan dari Yakobus 4 ayat 4. Nah, dia memakai kata moikoi, itu artinya para pesinah untuk laki-laki, ya Bapak Ibu. Jadi bagian ini, ya, ini adalah untuk laki-laki, dan moikalides, ya, ini untuk pesinah untuk kaum perempuan, ya. Moikoi laki-laki, moikalides ini untuk pesinah untuk kaum perempuan. Dia berkata bahwa tidakkah kamu tahu, ya, bahwa dalam persahabatan dengan dunia menggunakan kata filia, kita tahu filia itu adalah salah satu kata yang menggantikan cinta, ya, cinta persahabatan, makanya diartikan bersahabat dengan dunia, bercinta dengan dunia, itu adalah permusuhan dengan Allah. Yang digunakan di sini kata adalah pertikaian atau perseteruan berdarah, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi barang siapa, ya, yang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Dalam bagian ini, Bapak Ibu, seperti saya katakan bahwa filia, percintaan, pertikaian itu dari kata ektra. Ektra itu artinya sebuah perseteruan yang sampai berdarah-darah, gitu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi sahabat dunia ini, ya, kita bersahabat dengan dunia, kita sedang menimbulkan, ya, sebuah perseteruan yang berdarah, gitu, ya. Nah, kita akan mungkin lebih mudah memahami bagian ini, Bapak Ibu, ya. Lebih mudah memahami bagian ini kalau kita ingat cerita, ya, tentang dari Kejadian pasal 3 ayat 15, ya. Firman Allah, Tuhan Allah berkata, ya, kepada Adam, ya, dan Hawa, dan kepada ular pada waktu itu, ya. Dan khusus ayat 15 ini bicara tentang ular, dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya. Permusuhan itu diambil dari kata bahasa Ibrani ve'eva, ya. Itu artinya sama arti dengan dalam bahasa Yunani ektra, permusuhan yang berdarah, gitu. Dan kalau kita melihat bagaimana nubuatan itu terjadi di dalam diri Yesus Kristus, ketika kita tahu kisahnya, dia dihancurkan, diremukkan, berdarah-darah, ketika dia menebus, ya, manusia, mengembalikan manusia kepada citranya di hadapan Allah, membawa manusia kembali kepada Allah.
Ya, itu sebuah permusuhan yang berdarah gitu ya. Jadi persahabatan dengan dunia menimbulkan ekstra, menimbulkan Eva, menimbulkan perseteruan dendam kesumat yang berdarah gitu. Jadi itu bukan permusuhan yang biasa-biasa, bukan pertikaian atau perselisihan yang biasa-biasa, tetapi perseteruan yang berdarah. Nah, mengapa ya timbul kita bersahabat dengan dunia, bercinta dengan dunia, dan terjadi perseteruan yang berdarah ini, Bapak Ibu? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya. Nah, yang seharusnya kalau kita lihat dari Mazmur 133 ayat 1, seharusnya dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam dengan rukun, ya, seperti itu. Nah, harusnya demikian. Tapi kenapa yang terjadi? Mengapa di surat ini ketika Yakobus sampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi di perantauan, seharusnya mereka diam dengan rukun dan mereka sangat tahu ayat ini. Tapi kenapa yang ditimbulkan itu adalah perseteruan yang berdarah, ya, persahabatan dengan dunia. Nah, Yakobus memperjelas bahwa timbul dari hawa nafsumu, your desires. Nah, Bapak Ibu hati-hati ketika saya mengingatkan ini ketika kita bicara soal desiring you, desire. Nah, kita perlu lihat kembali diri kita, apakah desire kita itu benar-benar, ya, karena setiap kita punya desire, kita punya kerinduan, ya, dalam negatifnya disebut hawa nafsu. Apakah benar-benar tertuju kepada Tuhan atau justru menimbulkan pertikaian yang berdarah, justru menimbulkan ekstra Eva itu, ya. Nah, ada peperangan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya, menurut Galatia 5 ayat 17 bahwa kita sudah menjadi milik Kristus, tetapi keinginan-keinginan itu begitu bergelora dalam diri kita. Keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging, sehingga keduanya bertentangan. Dan setiap kali kita sangat cenderung tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Nah, dan Yakobus dia memperjelas dengan bagiannya, dia berkata bahwa kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh apa yang kamu inginkan. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu berdoa dengan motivasi yang salah, yaitu ingin memenuhi hawa nafsumu. Gitu. Nah, bagi mereka yang sudah menikah atau Bapak Ibu yang mungkin sedang menjalin hubungan istimewa dengan seseorang, Bapak Ibu tahu bahwa jika sudah menikah dan seorang beralih kepada orang lain, maka pasangannya pasti akan cemburu, ya. Yakobus menyebut dengan istilah adulterous people, ya, orang-orang yang tidak setia. Hai kamu yang tidak setia, ya, hai kamu pesinah, gitu, ya. Dia menyebut dengan istilah itu. Kedengarannya memang sangat kasar, tapi itu kenyataannya, ya. Ya, Tuhan seringkali bilang kepada umat Israel, kamu telah bersinah dengan meninggalkan aku. Nah, menjadi sahabat dunia di hadapan Allah itu adalah sebuah persinahan. Nah, dan karena itu Allah Bapa kita, Allah kita merindukan kita untuk kembali kepada Dia. Tapi kita tidak mungkin bisa kembali kalau kita congkak, ya. Yakobus 4 ayat 6 berkata bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar dari semuanya itu, tetapi Dia meminta kita untuk datang kepadanya dengan merendahkan hati dan kita kembali kepada Allah kita. Nah, mereka yang bersinah itu menjadi sahabat dunia. Persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Karena itu kita harus memilih dunia atau Allah. Kita tidak bisa memilih kedua-duanya, double minded. Kenapa? Karena orang yang double minded itu hidupnya tidak tenang. Firman Tuhan katakan tidak akan mendapat apa-apa dan tidak berani mengambil keputusan, penakut, ya, tidak bisa bertumbuh dan tidak mencintai Tuhan. Ya, kita tahu apa yang ditabur orang akan dituai, apa yang kita makan itu yang kita buang, gitu, ya. Kalau kita terlalu menyukai dunia ini, mengisi waktu-waktu kita dengan hal bersifat duniawi, tentunya cinta kita kepada Tuhan itu akan makin tergerus dan kita semakin bingung dan kita semakin double minded. Ya, kalau kita tidak punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Misalnya kita lihat pekerjaan kita banyak, kalau kita mau jujur, begitu banyak hal mesti kita kerjakan. Seringkali kita memberikan testimoni bahwa, atau cerita bahwa, kita sharing bahwa waktu doa kita semakin berkurang, waktu baca Alkitab kita semakin berkurang, waktu saat teduh kita semakin berkurang, solitude kita semakin berkurang, kita semakin dilimpahi dengan begitu banyak mesti dikerjakan. Itu mesti hati-hati,
Karena kita akan sangat sulit kalau kita mengatakan kita mencintai seseorang, lalu kita tidak punya waktu dengan dia. Kita bilang kita mengasihi Allah kita di dalam Kristus, tapi kita tidak punya waktu dengan dia. Kita mesti berhati-hati dengan kondisi seperti itu. Nah, parahnya adalah kita akan terjerumus kepada pemikiran bahwa dengan melakukan hal ini, kita sedang melayani Allah. Ini akan sangat parah. Ya. Kita berpikir bahwa dengan melakukan apa yang sedang kita lakukan, kita berpikir kita sedang melayani Allah. Apakah benar? Kita perlu benar-benar merenungkan hal ini. Ya. Apakah sungguh-sungguh kesibukan yang sedang kita lakukan ini, atau hal yang sedang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita ini, benar-benar kita sedang mengasihi Allah dan melayani Dia. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, bahwa kasih setia Allah tidak bergantung kepada perbuatan kita. Dia menyediakan segala tools yang kita butuhkan untuk kembali kepadanya. Sekali lagi, kasih setia Allah itu tidak bergantung kepada perbuatan kita. Ya, makanya firman Tuhan berkata, ya, melalui Paulus dia katakan bahwa kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Tapi kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Ya, kasih setia Allah tidak bergantung kepada perbuatan kita. Karena itu dia melakukan berbagai macam cara agar kita kembali kepada dia. Bahkan dia menyerahkan anak tunggalnya supaya kita bisa ditebus dan diselamatkan dan kembali kepada dia. Nah, bagaimana kita bisa memulihkan keadaan ini? Ya, pertama-tama tentunya kita membutuhkan kasih karunia Allah, dan itu sudah dia berikan kepada kita. Kasih karunia yang kekal. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 1 ya, ayat 3 sampai 5 dan seterusnya, dikatakan bahwa untuk kita bisa mencapai kodrat ilahi, Allah telah memberikan semua tools yang kita butuhkan. Iman, pengharapan, kasih, kebajikan, kesalehan, mengasihi saudara-saudara, mengasihi semua orang. Allah sudah memberikan itu kepada kita, dan tinggal kita hidup di dalamnya, memohon kasih karunia Allah, dan kita bertekun di dalamnya. Yang kedua adalah kita menghidupi apa yang firman Tuhan sampaikan dalam Yakobus 4 ayat 7, 8, dan 10. Ya. Setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita menghidupinya. Ya. Yakobus 4 ayat 7, 8, dan 10 bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kita recommitment. Ya. Kita tunduk kepada Allah, tidak sombong. Kenapa? Karena Allah menentang orang yang congkak, dan kalau orang yang congkak, orang yang sombong tidak bisa memahami anugerah Allah, tidak bisa benar-benar memahami, benar-benar merenungkan, benar-benar menerima kasih karunia Allah dalam dirinya. Kita mesti tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah ini dari bahasa aslinya adalah tunduk total, ya, seperti misalnya ketika Belanda menjajah Indonesia, Indonesia tunduk total kepada Belanda. Apa yang diperintahkan itu dilakukan, tidak bisa melawan. Nah, tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah lawan iblis. Kita tidak bisa melawan iblis tanpa tunduk kepada Allah. Hanya dengan tunduk kepada Allah baru kita bisa melawan iblis. Yang ketiga, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita tunduk kepada Allah karena kasih karunia yang kekal, karena kita ditenggelamkan kepada anugerah Allah yang kekal, yang luar biasa itu. Kalau kita sudah tenggelam di dalam kasih karunia Allah, dalam anugerah Allah, yang ada cuma kita hanya bisa menyerah, kita tidak bisa melawan. Kalau kita masih bisa melawan, berarti kita mungkin belum sungguh-sungguh tenggelam dalam anugerah Allah. Kalau kasih Allah yang besar sudah menenggelamkan kita, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain menangis dan melakukan apa yang Allah mau kita lakukan. Nah, setelah itu baru kita bisa melawan iblis. Karena iblis tidak punya kekuatan lagi untuk mendakwa kita, karena kita sudah tenggelam dalam anugerah Allah dan kita mengakui dosa kita. Nah, pada bagian akhir Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal ini. Ya, mungkin ya Bapak Ibu ada kita yang sesuai dengan bagian refleksi yang saya sampaikan pada saat ini, atau juga mungkin tidak. Tapi ini ada baiknya kita gunakan untuk kita merefleksikan diri kita benar-benar menurut pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan refleksi yang saya bagikan pada saat ini. Nah, yang pertama, apakah pekerjaan kita ini sudah benar-benar menjadi bagian dari rencana Allah di dalam sekolah ini, ya, dan juga secara khusus pribadi kita masing-masing? Apakah benar-benar pekerjaan kita yang kita sedang kerjakan ini sudah bagian dari rencana Allah, atau ini hanya rencana kita sendiri, keinginan kita sendiri, ambisi kita, ya, obsesi kita, keinginan kita? Ataukah benar-benar ini proyek Allah yang Allah mau kerjakan melalui sekolah ini atau melalui pribadi kita masing-masing? Yang kedua, apakah kita telah menjadi hamba atau tuan dari pekerjaan kita? Ya. Maksudnya, apakah kita diatur oleh pekerjaan ini atau kita yang mengatur pekerjaan ini?
mungkin ya karena kita mungkin ya kita karyawan, mungkin kita guru, kita staff atau yang lain, dan kita hanya menerima pekerjaan itu. Oke. Tapi bagaimana kita mengatur pekerjaan itu ya? Sehingga saking kita bekerja sehingga seperti tadi saya katakan bahwa hal terpenting dalam hidup kita membangun relasi dengan Allah kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia itu tidak bisa lagi kita lakukan. Yang ketiga, apakah kita telah menjadi owner atau manajer dari pekerjaan atau pelayanan ini? Ya. Kita adalah pemilik atau kita adalah manajer, kita adalah pengatur, kita adalah pengelola dari pekerjaan ini. Ya. Siapa yang mendapat kemuliaan dari keberhasilan kita? Siapa yang dipuji? Ya. Siapa yang senang? Atau siapa yang berduka cita jika kita gagal? Ya. Kalau kita gagal dan kita sendiri berduka cita, mungkin kita merasa tidak berhasil dan kita mungkin tenggelam, itu mungkin kita perlu merenungkan sungguh-sungguh, yang kita lakukan ini untuk siapa? Untuk Allah kita atau untuk diri kita sendiri? Ya. Atau kalau kita berhasil, kita ingin dipuji. Gitu. Kalau orang tidak memuji kita, kita merasa ada yang kurang dan kita kurang hati dan kita merasa tersinggung. Ya. Sebagai leader ya Bapak Ibu, rekan-rekan sebagai leader, bagaimana dengan yang kita mengatur dengan pekerjaan kita? Ya. Apa kita memperhitungkan dengan waktu-waktu istirahat dari rekan-rekan kita yang bekerja sehingga mereka punya saat teduh dengan Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan apa menjadi hak-hak mereka ya. Kalau dalam bagian tadi ya dalam surat Yakobus dikatakan bahwa tuan-tuan ya itu menekan hamba-hamba mereka ya. Apakah sadar tidak sadar kita sedang melakukan hal ini atau tidak? Nah, kita pun perlu merefleksikan bagian ini. Nah, kemudian bagaimana kita memperlakukan mereka yang berbeda status ekonomi ya, orang kaya dihormati, orang miskin dihina, itu jelas-jelas tadi disampaikan dalam surat Yakobus ini. Bagaimana kita memperlakukan ya rekan-rekan kita atau mungkin orang tua siswa dan yang lain-lain ya, kita perlu kembali mungkin tidak tereksplisit tapi terimplisit, kita tanpa sadar kita melakukan hal itu, kita membeda-bedakan. Apakah kita terlalu rendah diri sehingga tidak berlaku sebagaimana seharusnya? Rendah hati itu artinya kita mengakui apa adanya. Ya kalau kita bisa, kita katakan kita bisa. Tidak bisa, kita katakan tidak bisa. Gitu. Kadang-kadang di dalam merendah diri ini pun kesombongan itu muncul. Ya, kesombongan itu muncul ketika kita tidak mengakui diri kita apa adanya. Kita terlalu rendah diri. Gitu. Sadar atau tidak ya, sering kita memfitnah atau menghakimi orang lain, kita menjelekan orang lain, kita menjadi hakim bagi mereka. Sadar atau tidak, mungkin kita menilai tanpa bukti, tapi hanya berdasar asumsi kita. Nah, Bapak Ibu, bagian ini saya ajak kita untuk merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin ada kita yang sadar melakukannya karena alasan-alasan yang masuk akal, karena alasan-alasan yang bisa dibenarkan, yang logis, atau mungkin juga karena kita melakukan pembenaran, tapi mungkin juga ya kita melakukan tanpa kita sadari, atau ya karena kita tidak punya pilihan lain. Ya. Mungkin ada berpikir bahwa mengajar secara online itu punya waktu istirahat lebih banyak, tapi ada juga justru lebih sibuk. Ya. Kadang-kadang sampai malam hari, sampai tengah malam kita masih sibuk mengerjakan banyak hal. Nah, di tengah kesibukan itu sekali lagi saya ajak, mari kita melihat kembali ya waktu kita bersama dengan Tuhan. Dan tentunya kalau yang Bapak Ibu yang sudah memiliki orang khusus ya, sudah berpacaran atau sudah menikah, waktu itu sangat penting, waktu bersama-sama itu sangat penting ya. Seorang orang tua dengan anak-anak ya, waktu itu sangat penting. Apalagi kita dengan Allah kita, Dia menyelamatkan kita supaya Dia memiliki banyak waktu bersama-sama dengan kita, dan kita pun punya banyak waktu bersama-sama dengan Dia. Saya ajak kita untuk berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami, untuk bagian firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini ya Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami semua. Kami mohon ampun jika ada banyak hal yang mungkin sadar tidak sadar kami lakukan. Kami berpikir kami sedang melayani Tuhan atau melakukan hal yang baik dan benar, tapi justru dalam pandangan Tuhan itu sebaliknya. Kalau kami sedang membuat Tuhan cemburu, membuat Allah kami cemburu dengan segala kesibukan dan kegiatan kami, bahkan yang ada dalam pikiran dan hati kami, bahkan perbuatan kami mohon ampun ya Bapa.
Karena Engkau menolong kami untuk sungguh-sungguh ketika kami mengatakan desiring you, kami mengatakan bahwa kami mengasihi Tuhan, kami merindukan Tuhan. Itu benar-benar dari dalam hati kami, dan itu yang kami lakukan. Apa yang kami imani, itu yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni kami dan kasihani kami jika ada hal yang dalam pemberitaan ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, Tuhan mengampuni hamba-Mu ini. Kasihani kami semua, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan mohon belas kasihan Tuhan, supaya kami hidup dalam pertobatan dari hari ke hari, semakin mengasihi-Mu dan semakin mengenal-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin.